'cause we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, 'cause we can see it. Here's to the one that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the one that can imagine, respect, oh yeah. We are the dreamers, we make it happen, 'cause we believe it. Look who we are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf, CGP Angkatan ke-7 kelas 70A dari Kabupaten Lamongan. Kali ini untuk tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, saya akan melakukan wawancara yaitu dengan salah satu kepala sekolah. Kebetulan saya berada di institusi unit SMA Negeri 1 Bluluk Lamongan. Beliau ini adalah kepala sekolah SMA Negeri 1 Bluluk Lamongan, yaitu Bapak Wantono Gono Putro, SPD, MPD. Baik, langsung kita perkenalan sama Bapak Wantono. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Yusuf. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah, seperti yang panjenengan lihat, sehat walafiat. Iya, Bapak mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktu Bapak, karena saya selaku CGP kali ini ada tugas demonstrasi kontekstual untuk mewawancarai Bapak berkaitan dengan bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa mengambil keputusan yang bijak untuk kepada seluruh anak buahnya. Bisa Pak untuk memulai dari sekarang? Silakan. Bapak, selama ini mungkin Bapak mendapatkan banyak sekali kasus-kasus yang ada di institusi Bapak. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan sebuah dilema etika atau sebuah rujukan moral yang kita tahu sendiri sering terjadi pada institusi jenengan, yaitu ASN yang ada di sekolah. Ya. Mungkin bisa Bapak berikan pendapat pribadi Bapak berdasarkan pengalaman jenengan. Ya. Terima kasih Pak Yusuf. Jadi untuk hal-hal membedakan mana permasalahan itu yang menyangkut tentang dilema etika maupun rujukan moral, sebenarnya kan ada kata kuncinya. Jadi untuk masalah-masalah yang menyangkut tentang dilema etika itu tentunya parameternya kan hal-hal apa saja yang dilakukan oleh seorang ASN atau guru karyawan yang ada pada sekolah ini, khususnya yang menyangkut tentang ketertiban, tentang kewajiban-kewajiban mereka dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Sedangkan untuk hal-hal di mana nanti ini masuk kategori rujukan moral, tentu di sana kondisinya sudah ada lebih, mungkin pelanggarannya sudah tidak menyangkut tentang disiplin kerja atau tata tertib seorang ASN dalam menjalankan tugas, tapi juga sudah menyangkut ada pelanggaran-pelanggaran mungkin norma masyarakat ataupun juga pelanggaran-pelanggaran hukum yang bersifat pidana. Tentu dengan menggunakan kata kunci itu kita bisa membedakan mana ini jenis yang dilakukan pelanggaran oleh teman-teman masuk dalam dilema etika atau masuk dalam rujukan moral. Baik, berarti Bapak bisa ya membedakan antara bahwa ini kasus ini merupakan dilema etika gitu, terus kasus ini yang menyangkut hukum ya ada ini. Ini Bapak mohon maaf untuk berikutnya, bagaimana Bapak menjalankan keputusan yang jenengan ambil di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Pak, kedua-duanya benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan yang sama. Jadi ini ada dua kasus sama-sama benar dan keduanya memiliki kebijakan yang sama. Bagaimana cara jenengan untuk memutuskan mana yang harus didahulukan, mana yang memang harus ditunda? Ya, terima kasih Pak Yusuf. Jadi sebagai contoh yang Pak Yusuf ketahui, jadi karena kebetulan saya di sini adalah
kepala sekolah baru, kurang lebih 3 bulan, mau ke bulan keempat ini. Jadi dalam untuk membedakan mana ini permasalahan dilema etika maupun permasalahan bujukan moral, tadi sudah saya sampaikan parameternya sudah jelas. Nah, gimana kita dalam menyelesaikan permasalahan itu? Kebetulan permasalahan bisa jadi dihadapi oleh 2 orang teman yang mungkin ada suatu permasalahan yang mana keduanya juga mungkin tujuannya sama baiknya. Tentu kita selaku, terutama saya selaku yang dituakan kepala sekolah, ya harus segera menyelesaikan permasalahan itu dengan tanpa ada yang dirugikan. Saya ambil contoh beberapa waktu yang lalu, khususnya di sekolah kita ini. Kemarin sebut nama ya Pak Yusuf, jadi katakanlah saya ambil contoh Bu Yuni. Bu Yuni kemarin sebagai penanggung jawab penyelenggara selebrasi P5 kemarin melaksanakan kegiatan pada anak-anak kita kelas 10. Dalam proses berjalan untuk melaksanakan kegiatan ini tentu melibatkan guru yang lain. Kebetulan salah satu tugas guru yang diberikan untuk menyelesaikan sukses P5 ini ada Bu Mevi. Kebetulan Bu Mevi ini juga sama mengampu mata pelajaran dengan Bu Yuni, sama-sama pelajaran seni. Kebetulan juga Bu Mevi ini juga mantan muridnya Bu Yuni. Pada proses berjalan, kemarin setelah P5 ini selesai, kita tindak lanjuti. Barusan beberapa hari yang lalu kita ada kegiatan double track, yaitu launching sekaligus kemarin ada pameran untuk double track, Festival Ramadan double track ini. Nah, permasalahan kemarin sempat Bu Yuni menyampaikan ke saya, karena pada saat kebetulan kita ini ada 2 event, ada 2 bidang yang kita ampu, yaitu boga dengan kecantikan. Kemarin untuk yang bukan ada masalah, beberapa sudah persiapannya berjalan dengan baik. Tapi yang menyangkut kecantikan ini yang diampu Bu Mevi kelihatannya ada kendala. Nah, Bu Yuni melaporkan ke saya kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Nah, saya prinsipnya bisa menerima karena kegiatan ini kalau dibiarkan akan mengganggu hasil daripada kinerja tidak hanya di double track saja, tidak hanya untuk selebrasi P5 yang akan datang, tapi juga nanti untuk institusi. Setelah saya mendapat laporan daripada Bu Yuni, intinya bahwa beberapa hal untuk ya menasihati sebenarnya dengan teman, karena ini juga mantan muridnya, memberi masukan juga sudah, tapi ternyata perubahan untuk sukses kegiatan acara itu dirasa kurang. Nah, setelah Bu Yuni ke saya, tentu Bu Yuni terus waktu itu juga saya sampaikan, karena prinsipnya jangan ada salah satu yang dikorbankan, maka saya mencoba satu untuk menurunkan tensi. Maka menurunkan tensi saya sampaikan kepada Bu Yuni, Bu Yuni, bahwa kegiatan dunia ini pasti sebab akibat. Nah, tentu kalau kemarin misalkan Bu Yuni sudah pernah menyampaikan masukan-masukan kepada Bu Mevi mungkin belum bisa berjalan secara maksimal. Nah, tentu saya juga ingin mendengarkan masukan dari Bu Mevi. Tapi yang jelas bahwa kehidupan itu sebab akibat. Nah, setelah itu Bu Yuni saya tanya, setelah dia sudah menyampaikan, jawabannya masukan itu diberikan dulu sebelum masa kepemimpinan saya. Padahal saya juga kebetulan pada saat selebrasi P5 itu juga Bu Mevi mengeluh ke saya. Mengeluh karena tugas yang diberikan Bu Yuni itu juga kurang jelas untuk penyelesaiannya, persiapan Bu Yuni juga tidak maksimal, sehingga dia melangkah pun juga kesulitan. Nah, sehingga muncul juga apa rasa mungkin tidak nyaman. Sehingga dampaknya pada saat kemarin Bu Mevi ditunjuk untuk salah satu trainer di program double track ini, sebenarnya juga masih ada sesuatu yang mengganjal. Nah, setelah itu Bu Yuni, setelah saya tahu bahwa yang terbaru pun sempat terjadi miskomunikasi, tentu Bu Yuni juga menyadari, oh berarti saya juga kemarin sempat mungkin membuat seseorang tidak nyaman. Nah, karena tahu kesalahannya, maka Bu Yuni pun juga akhirnya siap bersedia, tentu dengan saya sampaikan
ini jenengan yang senior, maka sudah barang tentu bagaimana jenengan nanti mampu untuk mengkondisikan yang junior ini untuk lebih baik. Nah, alhamdulillah beliaunya juga kelihatannya siap dengan saya bekal, termasuk dalam menyelesaikan ini kita berlatih sabar. Nah, setelah itu Bu Mevi juga saya panggil. Bu Mevi juga saya tunjukkan bahwa karena ini tugas, maka sebaiknya tetap diutamakan. Terlepas kalau kemarin terjadi miskomunikasi antar personal, itu selesaikan. Dan Bu Mevi juga saya tunjukkan tentang ya, karena dia orang yang lebih muda, mantan murid, harus lebih tawaduk, lebih nurut, dan meskipun dia juga menyampaikan permasalahan-permasalahan masa lalu. Nah, ringkas cerita, karena keduanya saya ajak berlatih untuk menyelesaikan masalah, berlatih sabar, akhirnya dia juga bisa menerima. Dan hasilnya apa? Hasilnya tanpa ya mempengaruhi keduanya untuk menambah permasalahan, minimal akhirnya pada saat launching kemarin pun kondisinya juga lebih baik. Nah, sehingga intinya satu, dalam menyelesaikan masalah dilema etika itu tidak ada satupun yang dirugikan. Karena apa? Karena nanti kalau ada salah satu dirugikan, nanti juga ujung-ujungnya akan menghambat kinerja daripada proses kegiatan belajar mengajar atau tugas mereka masing-masing. Kira-kira itu Pak. Berarti ini kalau misalkan di istilah modul kami itu jenengan sudah menerapkan segitiga restitusi Bapak. Jadi intinya jenengan istilahnya personilnya baik Bu Yuni atau Bu Mevi itu tidak perlu ketemu langsung, tapi mereka juga sudah tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah masing-masing. Seperti itu. Itu namanya segitiga restitusi Pak. Kalau gitu. Nah, memang hanya istilah, tapi sudah jenengan laksanakan langkah-langkah dalam untuk mengambil keputusan tersebut. Selanjutnya Bapak, hal-hal yang efektif untuk mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema etika tersebut. Jadi itu apa yang efektif langkahnya dengan ini? Selama yang saya alami, pengalaman-pengalaman, karena dilema etika ini kan menyangkut untuk menegakkan disiplin yang ujung-ujungnya untuk meningkatkan kinerja. Maka langkah yang pertama yang selalu saya lakukan adalah toladan. Jadi seperti di sekolah kita, saya mulai masuk sudah saya tekankan, ayo kita disiplin. Pertama disiplin waktu untuk kehadiran dan sebagainya. Sudah barang tentu supaya apa yang saya sampaikan dan bisa pelaksanaan untuk hal-hal yang menyangkut dilema etika ini secara maksimal, maka saya harus memberi toladan dulu. Maka Pak Yusuf juga bisa melihat bagaimana saya menyuruh guru tidak terlambat, jam 6 lebih kurang sedikit saya sudah berada di sekolah. Ini langkah yang pertama, toladan. Langkah yang kedua, tentu kita juga akan mengadakan apa? Ya tentu menyamakan persepsi dulu supaya mereka juga tahu kita ini menerapkan begini, ini tujuannya apa dan sebagainya seperti itu. Nah, sudah barang tentu dalam proses pelaksanaannya, karena seperti saya di Melulu ini kan ada warga kita kurang lebih kan juga cukup banyak juga, ada hampir sekitar 70-an katakanlah personil dari maka guru sama karyawan. Nah, maka tentu dalam proses pelaksanaannya pun saya juga tidak bisa langsung main punishment, juga tidak, yaitu komunikasi. Nah, komunikasi tentu saya juga membangunnya, ya saya mencoba memanusiakan manusia. Contoh pada karyawan. Pada karyawan hari ini Pak Yusuf bisa melihat sekolah kita lebih bersih katakanlah. Nah itu pun juga saya mencoba memanusiakan mereka. Jadi mereka tetap saya ajak bicara. Tentu setelah kalau saya ajak misalkan bekerja, tentu saya manusiakan. Ya mungkin sekedar untuk ya untuk makan bersama atau apa. Nah itu gitu. Dan itu hasilnya lebih efektif. Dan ternyata hari ini teman-teman bisa lebih melaksanakan tugasnya sehingga sekolah kita ini relatif sudah nampak lebih bersih, indah dalam proses. Nah, kepada Bapak Ibu Guru juga sama. Meskipun saya sudah menyampaikan, saya minta menegakkan disiplin bahwa siapa saja kalau ada terlambat, saya mau izin untuk saya telepon. Buktinya sampai detik ini pernah ada guru yang saya telepon? Tidak. Tapi mereka sudah menyesuaikan dengan sendirinya. Meskipun dalam proses berjalan, dari sekian guru ada 1-2 yang gandol. Itu pun tidak perlu saya harus menelpon. Dan pada saatnya kalau ketemu saya mungkin saya tanya, kenapa kok masih terlambat dan lain sebagainya. Hanya itu aja. Dan faktanya apa? Meskipun saya sudah menyampaikan itu dan tidak ada Bapak Ibu Guru yang hari ini pun saya beri sanksi, tidak ada. Saya telepon saja menyangkut itu ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu Guru juga tahu
Karena di satu sisi mungkin apa yang saya terapkan di sini ya mungkin kaget dengan saya pantau seluruh kelas dengan CCTV tapi saya yakin mereka lambat laun juga tahu bahwa tujuan kita di sini tetap menjadi amanah kita adalah bagaimana anak-anak kita ini bisa maksimal. Nah, apalagi hari ini mungkin perlu saya sampaikan di forum ini. Kenapa salah satu bangsa kita ini selalu kalah bersaing dengan bangsa lain? Sebenarnya masalahnya itu sangat sederhana sekali. Jadi memang bangsa kita ini untuk bisa merubah kan lewat pendidikan. Dan bangsa kita ini memiliki tentu yang lulusan SD punya ijazah SD, punya ijazah SMP, SMA, S1, S2 dan sebagainya. Cuma sayangnya bisa jadi ijazah yang mereka bawa itu tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Contoh, murid-murid kita ijazah SMA, dia punya ijazah. Tapi karena proses kegiatan belajar mengajarnya tidak maksimal, sering kosong, mereka tetap lulus, tapi isinya kurang. Nah, ini loh yang menyebabkan bangsa kita ini selalu kalah bersaing. Dan hari ini tidak semua kepala sekolah juga berani mengambil langkah untuk berseberangan, katakanlah menegur gurunya yang seperti itu juga tidak semua. Sehingga tidak jarang kelihatannya sekolah itu baik-baik saja, tapi tingkat kekosongan jam tidak efektif dan itu juga banyak sekali. Maka hari ini teman-teman mestinya juga tahu apa yang saya maksudkan sehingga. Dan alhamdulillah khususnya di Mlulu ini kan meskipun pertamanya agak kaget kan hari ini kan kita sudah bisa melihat bahwa tidak hanya guru, anak-anak pun juga insya Allah siap diajak untuk menjadi lebih baik. Ya, Bapak ternyata tadi jenengan menjawab satu pertanyaan tapi ternyata sudah menjawab pertanyaan berikutnya ya, tadi. Memang betul yang jenengan omongkan, memanusiakan manusia. Ya. Ini saya lanjut Bapak untuk pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus etika dilema? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, langsung eksekusi di tempat? Atau jenengan memiliki jadwal yang untuk menyelesaikan dan bentuk atau prosedur apa yang Anda laksanakan, jalankan tersebut? Kebetulan Pak Yusuf, saya kepala sekolah sudah agak lama, sudah 18 tahun, hampir 19 tahun. Jadi saya memang pada awalnya dulu gitu itu mencoba saya struktur, saya jadwal dan sebagainya. Tapi semakin ke sini semuanya berjalan secara alami. Jadi yang terjadwal pasti ada. Jadi di mana saya berada setiap bulan saya pasti mengadakan rapat koordinasi. Karena di sana bisa jadi ada hal-hal mungkin baik menyangkut guru, karyawan, siswa, informasi apa saja yang perlu untuk kita segera sampaikan untuk ditindaklanjuti. Tapi itu pun juga tidak harus selalu di awal bulan. Bisa jadi kalau ada emergensi bisa di tengah bulan. Itu yang terjadwal. Tapi lebih banyak hari ini yang menyangkut dilema etika, kami biasanya saya secara pribadi itu langsung bersifat personal dan insiden. Ya, pada saat ada masalah ya kita selesaikan. Kita selesaikan juga ada beberapa melihat kondisi. Kalau menyangkut itu guru, menyangkut masalah apa, mungkin hal-hal yang lebih prinsip, tentu mereka akan saya panggil, saya ajak bicara, saya apa permasalahannya, saya seperti itu. Tapi juga bisa jadi kalau sudah melampaui seperti teman-teman karyawan, secara lisan sudah saya sampaikan, maksud kinerja kita kayak apa, tugasnya kayak apa, bisa juga langsung di tempat. Di tempat langsung saya misalkan tunjuk. Seperti tadi pagi, di Gapuro kita ada tanaman yang sempat tinggalan burung barangkali di atas. Itu langsung saya panggil, Mas ini tolong diambil. Nah, itu kan langsung saya selesaikan di tempat. Karena memang tidak pada tempatnya, ada ya seperti tanaman di atas bangunan kan seperti itu. Jadi semuanya tidak harus terjadwal, ya memang harus ada yang terjadwal. Tapi juga saya dalam menyelesaikan lebih banyak secara insiden. Pada per kasus itu muncul, kita mencoba menyelesaikan saat itu. Berarti intinya gini Pak ya, kalau jenengan punya pengalaman sebagai kepala sekolah selama 18 tahun ya di institusi yang berbeda-beda, dengan pengalaman ini ternyata selain jenengan kasih jadwal, tapi jenengan juga langsung bisa melakukan eksekusi secara langsung. Lihat dari seberapa bobot permasalahan yang ada di institusi jenengan. Bukan berarti semua disamaratakan, tapi sesuai dengan permasalahan yang jenengan hadapi dengan ASN maupun karyawan yang ada di jenengan. Betul. Ini Pak, yang saya mau tanyakan, di balik itu semua, apakah memang jenengan itu butuh seseorang atau faktor-faktor apa yang
mempermudah Anda dalam pengambilan sebuah keputusan selaku seorang pimpinan dari institusi tersebut. Jadi mungkin jenengan butuh perbandingan dengan seseorang yang lain, atau jenengan perlu beberapa faktor yang urgent atau gimana, supaya jenengan bisa memutuskan kebijakan selaku seorang pimpinan di institusi jenengan. Selama ini yang saya rasakan dan yang saya lakukan, saya tidak punya konsultan pribadi, juga tidak ada. Jadi lebih banyak langsung saya putuskan secara pribadi. Namun ada beberapa hal yang saya rasa perlu kekuatan bersama, itu saya harus merapatkan. Jadi yang bisa saya eksekusi pribadi, tetap saya lakukan pribadi. Tapi kalau misalkan menyangkut kebijakan itu yang agak krusial, meskipun idenya bisa jadi dari saya pribadi, tetap saya rapatkan di tingkat staf pimpinan, di teman-teman Wakasek. Nah, keputusan itu bukan keputusan atas nama saya pribadi, tapi hasil keputusan rapat. Jadi kita melihat bobot dan sifat permasalahan yang saya putuskan itu sampai sejauh mana. Jadi saya tidak punya konsultan pribadi. Sebenarnya sih atas nama dinas kita punya pimpinan, tapi nggak tahu. Ya alhamdulillah sampai saat ini saya mungkin termasuk kepala sekolah yang sangat amat jarang untuk menghadap beliaunya untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah. Ya Bapak, kepala cabang dinas. Jadi lebih banyak saya selesaikan secara pribadi. Dari mana? Ya dari dulu pengalaman saya jadi guru, saya jadi wakasek, saya jadi kepala sekolah yang kebetulan sudah cukup lama ini. Nah, itu mungkin juga yang membuat saya seperti itu. Ya baru hal-hal yang sangat amat krusial saja, barangkali saya sifatnya bukan minta itu, tapi ya sekedar sharing gitu. Tapi rasanya saya juga belum pernah sharing sampai pimpinan, sampai itu juga belum pernah. Luar biasa Pak. Ternyata jenengan jadi kepala sekolah aja 18 tahun. Terus gurunya berapa tahun ini? Gurunya 14 tahun. Jadi total 32 tahun. Wow, ternyata jenengan keren sekali. Suatu contoh seorang guru dan leader. Bapak, ini mungkin yang terakhir Bapak untuk pertanyaan ini, ngapunten sebelum nanti jenengan lanjutkan aktivitas jenengan. Bapak, dari semua hal yang Bapak jalani, semua hal yang pertanyaan yang saya ajukan ke jenengan, apa sih Pak pembelajaran yang bisa kita petik dari kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral tersebut? Mungkin sakit jenengan simpulkan sehingga menambah lagi pengetahuan saya Pak, untuk seorang leader itu bagaimana, seorang pimpinan sebuah institusi itu bagaimana untuk memetik sebuah hikmah kayak gini. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Jadi ada satu yang perlu untuk Pak Yusuf hari ini garis bawahi apa yang saya sampaikan. Baik dilema etika maupun masalah bujukan moral tadi, itu kan ya kalau disebut masalah atau konflik itu dulu itu harus dihindari. Jadi teori lama, masalah atau konflik itu harus dihindari karena definisinya, ilmunya, karena masalah itu bisa merusak jalannya organisasi. Tapi sekarang nggak boleh, parameternya harus dirubah, mindsetnya harus dirubah. Masalah atau konflik itu harus dihindari. Dan faktanya tidak semua masalah atau konflik bisa dihindari. Nah, hari ini konsepnya harus dirubah. Masalah atau konflik, baik itu masuk dilema etika atau bujukan moral, itu tidak bisa dihindari, tapi wajib dimanajemeni. Karena masalah atau konflik itu kalau dimanajemeni bisa jadi akan meningkatkan sinergisitas jalannya organisasi. Jadi masalah atau konflik itu tidak harus dihindari, tapi wajib dimanajemen. Masalah boleh, tapi kalau diselesaikan dengan baik, maka masalah itu akan bisa untuk menambah lajunya kinerja organisasi bisa lebih baik. Anggap saja seperti persaingan. Persaingan antar misalkan teman itu juga bukan berarti jelek. Kalau dimanajemen dengan baik, persaingan kan bisa diarahkan, tentu tidak mengarah hal yang negatif, kan hal yang positif. Itu yang pertama. Yang kedua,
dari seluruh apa yang Pak Yusuf tanyakan tadi, tentu memang kalau seperti saya sampaikan tadi, masalah atau konflik itu tidak perlu dihindari, karena kalau memang tidak terselesaikan dengan baik, tentu itu akan mengganggu jalannya organisasi. Tapi kalau diselesaikan dengan baik, tidak hanya masalah konflik itu, baik yang menyangkut dilema etika maupun pijakan moral, itu akan selesai di tingkat yang bersangkutan, tapi juga bisa jadi untuk meningkatkan kinerja daripada yang bersangkutan. Nah, kalau kinerja yang bersangkutan tadi itu yang punya masalah itu bisa berubah, apalagi yang menyangkut dilema etika, mereka bisa bekerja dengan lebih baik, lebih disiplin. Dampaknya luar biasa, karena kita ini di sekolah, yang menjadi objek kita ini siswa. Nah, siswa itu yang dilihat adalah gurunya. Jadi maju mundurnya sekolah memang terletak di leader kepala sekolahnya. Tapi untuk sukses pembelajaran anak, membekali ilmu, etika anak, sikap, itu ada pada seorang guru. Maka tugas saya bagaimana teman-teman guru ini bisa melaksanakan tugasnya secara maksimal. Tentu dengan dia secara maksimal bisa lebih baik, memberi teladan yang baik. Anak-anak kita pun juga melihat guru-gurunya ini baik, guru-gurunya ini semangat, guru-gurunya ini kreatif. Tentu disadari atau tidak juga akan membawa anak-anak berperilaku seperti itu. Nah, sudah barang tentu endingnya, karena gurunya juga lebih meningkatkan diri lebih baik, pasti hasil yang dirasakan guru, khususnya dalam pembentukan sikap dan karakter, apalagi di proses kegiatan ini akan lebih baik. Nah, kalau lebih baik, siapapun murid yang sekolah di institusi ini, karena teramati dengan baik, teropeni dengan baik, terlayani dengan baik, dia melihat sesuatu yang baik, insya Allah setelah lulus pun dia juga akan bisa menjadi anak yang lebih baik. Nah, endingnya apa? Ya seperti yang kita lakukan di sini dengan perubahan disiplin ini, salah satu endingnya jumlah lulusan kita yang diterima lewat jalur prestasi juga meningkat. Berapa Pak? Berapa? Hari ini 37, Wow. Itu sudah luar biasa. Itu kalau dihitung kita sudah naik. Padahal kita ini kan peringkat kalau urutan sekolah ke-12. Ke-12 dari 13. Nah, kita sekarang sudah peringkat ke-5. Bahkan itu kalau dihitung, ya mohon maaf, dengan peringkat 4 babat kalau dari jumlah siswa, kita sudah menang. Sudah lebih. Nah, diantaranya itu. Nah, tentu kenapa itu menjadi parameter? Karena kita berada pada institusi namanya SMA. Yang mana SMA itu tujuannya untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ya, nah, sehingga goalnya, kalau semuanya itu bisa lebih baik, alumni kita lebih baik. Nah, inilah tugas kita mengantarkan anak bangsa ini untuk menjadi generasi-generasi tentunya setingkat lulusan SMA, generasi yang bermutu, beretika, dan mudah-mudahan sudah barang tentu berakhlak mulia dan mampu bersaing, berkompetitif di jenjang di atasnya. Amin. Saya kira itu Pak Yusuf. Oke, terima kasih Bapak. Berarti intinya sebenarnya bahwa dari kasus dilema etika maupun rujukan moral itu pada jenengan ya di sini seorang karyawan atau guru yang ada yang jenengan bawahi, pada endingnya pun juga nanti juga akan berpihak kepada murid ya, Iya. Itu outputnya. Karena output kita bekerja di sini adalah mengelola titipan masyarakat, Iya. yaitu mengelola anak bangsa ini. Bagaimana anak bangsa itu bisa seperti lebih baik. filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak untuk semua ingoso tumut tulodo imati manungkarsa tutuli handayani. Betul. Ya ini figur leader yang patut untuk dicontoh Bapak panjenengan. Mohon maaf Bapak mungkin menyita waktu Bapak. Nggak apa-apa. Ini saya berterima kasih Bapak. Sama-sama. Nggih. Sukses Pak Amin. Yusuf Nggih. untuk CGP. Terima kasih teman-teman CGP sekalian. Demikian wawancara saya dengan Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bluluk, yaitu Bapak Wantono Gono Putro, SPD MPD. Ternyata beliau bukan main, masa kerja 32 tahun, selaku jadi kepala sekolah 18 tahun. Ternyata meskipun beliau untuk mendedikasikan kepada institusinya selaku seorang pimpinan, beliau pun juga menerapkan segitiga restitusi, yang dimana beliaunya baru mengetahui ternyata apa yang beliau lakukan itu adalah sebuah cara untuk menyelesaikan kasus-kasus dengan pakai segitiga restitusi dan berbudaya positif. Bahkan dia pun jadi sebagai contoh yang baik untuk seorang leader.
Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam hal kata-kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat CGP angkatan ke-7. Kebetulan pada kelas 70A Kabupaten Lampung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dari SMA Negeri 1 Melulu. Kali ini untuk tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, yaitu mewawancarai pimpinan sebuah institusi. Kali ini kita berada di SMP Negeri 2 Kedumpreng. Kebetulan ini ketemu dengan ibu kepala sekolah ya. Ini ibu kepala sekolah baru ya, Ibu Mafi ya. Assalamualaikum Mafi. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillah baik, Iya. sehat. Selamat bertugas Ibu di sekolah ini. Ya, terima kasih. Sudah nggak baru lagi nih Pak, Sudah. hampir 1 tahun. Tapi menurut saya tetap baru Ibu. Ini juga jangan baru diangkat. Ibu, ini mohon maaf ganggu Iya. waktunya Iya, untuk Pak. melakukan Enggak. tugas CGP itu untuk yang modul 3.1 kaitannya dengan untuk wawancara kepimpinan sebuah institusi. Iya, iya. Mohon maaf Ibu, ini pada wawancara kali ini Ibu, saya ingin mengetahui bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika atau istilahnya bujukan moral, karena tahu sendiri Ibu, jenengan kan adalah seorang pimpinan ya. Jadi bagaimana cara jenengan mengidentifikasi para Bapak Ibu guru atau karyawan itu yang memiliki permasalahan yang identik dengan dilema etika ya, yang biasanya dengan aturan-aturan yang ada, atau mungkin lebih parah lagi masuk ke ranah hukum atau menjadikan bujukan moral. Iya. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Memang yang namanya permasalahan yang kemudian berkembang, apakah ini berupa dilema etika ataukah bujukan moral, ini rentan sekali di sekolah. Untuk mengidentifikasinya biasanya saya melihat yang pertama, ketika ada dua pilihan dalam kasus ini ya. Kalau misalnya ini sama-sama benar ketika dilakukan, itu berarti dilema etika. Kemudian dicek dulu apakah ketika sama-sama dianggap benar ini kelanjutannya ini masuk di ada pelanggaran hukum enggak gitu ya. Kalau ternyata tidak ada, ya berarti masuk dilema etika. Kemudian ada, kalau diaplikasikan ini kira-kira mempermalukan enggak gitu ya, kita jadi malu enggak gitu. Kalau ternyata tidak ada masalah dan justru kasus ini bisa menjadi inspirasi bagi yang lain, berarti ini masuk dilema etika. Tapi sebaliknya, kalau ada kasus yang kita juga dilematis, tapi yang satu kalau dilanjutkan ini benar, kalau yang satu salah, ini jelas bahwa ini bujukan moral gitu. Kelihatannya benar, tapi ternyata kalau ditelusuri, oh ini yang satu salah ini kalau dilanjutkan gitu. Apalagi kalau ternyata ketika dilanjutkan, oh ada pelanggaran hukum di sini, oh berarti ini benar-benar bujukan moral, karena yang satu ini kalau misalnya dilanjutkan ada pelanggaran hukum gitu. Jadi jelas kalau dilema etika kita memilih di antara yang benar dengan yang benar gitu ya, kemudian kita prioritaskan atau kita analisa lagi berikutnya. Kalau untuk yang bujukan moral, berarti yang satu benar, yang satu salah. Itu sih Pak untuk mengidentifikasi secara mudah. Tapi udah pernah ya Bu ya itu, pernah kasus seperti itu ya di sekolahnya. Memang luar biasa gitu. Baik Bu, terus ini Bu, jelas ya kalau kita memiliki kasus pasti kita akan mengambil sebuah keputusan. Ya ini bagaimana Ibu Wafi sendiri untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama berkaitan dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Ini berarti masuk ke dilema etika. Bagaimana jenengan memutuskan apakah memang benar-benar ini memang harus dipilih salah satu, mana yang paling benar, atau bagaimana mungkin dari Bu Wafi sendiri memiliki pengalaman saat memimpin
di institusi SMP Negeri 2 Kerumun. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Ini apa ya? Ya memang ketika kita mengambil sebuah keputusan itu bukan hal yang mudah ya, apalagi kalau sebuah keputusan itu kita sadari ketika saya memutuskan pasti tidak bisa memuaskan semua pihak, tidak bisa memuaskan semua orang. Katakanlah misalnya di antara guru sendiri gitu, nggak mungkin satu keputusan itu kemudian memuaskan semua guru. Nah untuk itu ketika ada hal-hal yang dilematis yang masuk di dilema etika seperti yang Bapak sampaikan tadi, kemudian itu juga ada pertentangan dua nilai kebajikan yang sebenarnya sama-sama bagus gitu ya. Bagaimana pengambilan keputusannya? Yang pertama kita lihat dulu ini identifikasi dulu apa sih nilai kebajikan yang ada gitu ya. Kemudian yang kedua yang terlibat dalam kasus ini siapa saja? Personilnya itu ya. Personnya siapa saja? Kalau memang yang terlibat ini bisa kita ajak diskusi, kita ajak komunikasi, tentu lebih bagus lagi karena nanti keputusan tidak kemudian berdasarkan ego kita ya, tapi benar-benar kita libatkan orang-orang yang terlibat tadi. Kemudian yang ketiga kita mengumpulkan fakta-fakta yang ada, fakta yang terjadi ini apa saja sih di antara kasus ini, antara yang dua hal yang dilematis ini. Iya, karena mereka berdua merasa benar dan benar, jelas memiliki dasar. Tentu semua ada dasarnya, maka perlu di list dulu lah menurut saya kalau memang pengen benar-benar yang dengan pertimbangan yang matang. Dari situ kemudian kita telah ini sama-sama ada pelanggaran enggak ya. Kalau ternyata tidak ada yang melanggar hukum, kemudian tidak ada yang melanggar peraturan, norma gitu ya, kemudian kita akan melihat bagaimana sih menurut kita gitu, ini kalau diprioritaskan ini yang mana gitu ya, kalau diprioritaskan harus yang mana, ketika dipublikasikan juga bagaimana nih kasus ini, apakah memalukan atau memang tidak, apakah atau memang nanti memperburuk masalah yang apa tidak, itu jadi pertimbangan juga. Apalagi kalau sudah membawa nama baik sekolah lah, itu tentu kita tidak bisa sendirian gitu. Terus ya Pak, dan tentunya kita juga kalau misalnya masalah ini terkait dengan sosial atau masyarakatan, saya juga kadang minta pertimbangan keluarga gitu ya. Karena apa, kadang keluarga itu juga misalnya kakak kita atau ini selama ini tuh yang mengarahkan kakak, misalnya kalau saya gitu, jadinya gimana, apalagi beliau punya lembaga yang juga berpimpin sebagai pimpinan gitu sih Pak. Sebenarnya saya mau tanya langkah-langkah tadi dan prosedurnya, ternyata sudah dijawab sama tapi jenengan. belum lengkap sih tadi. Kalau misalnya mau dilanjut juga bisa gitu. Oke. Kalau menurut jenengan prosedur yang terbaik yang bisa dilakukan, yang jenengan lakukan selama ini bagaimana Ibu? Apakah memang jenengan langsung to the point atau jenengan pakai langkah bagaimana sehingga nanti akhirnya permasalahan yang dari dua pihak itu bisa menjadi clear? Kalau saya tidak pernah Pak, bahkan kadang-kadang ada permasalahan yang menyangkut individu dari karyawan atau guru pun saya selalu mengajak tim inti lah, misalnya Wakakau itu saya ajak komunikasi, ajak diskusi. Kenapa? Karena ini kepentingan bersama gitu ya. Jangan sampai keputusan yang saya ambil ini berdasarkan ego saya atau kepentingan saya gitu. Karena saya perlu benar-benar mempertimbangkan. Nah, meskipun akhirnya tetap saya memutuskan gitu, tapi saya tetap mengajak teman-teman, apalagi terutama yang terlibat atau yang tahu atau yang berpengalaman, itu tetap saya pertimbangkan. Kalau tadi prosedur diantaranya itu sih yang saya lakukan. Yang sering juga saya lakukan itu ketika saya sudah mengambil keputusan, saya akan cek lagi itu keputusan saya sudah benar belum ya, ketika mau saya sampaikan kepada yang bersangkutan atau kepada tim yang tadi terlibat gitu, keputusan ini sudah benar belum ya. Saya bercermin kembali tadi awalnya, oh kalau ternyata ini tidak ada yang dirugikan, bisa menghasilkan solusi yang terbaik, bisa bermanfaat, bisa ke depan bahkan jangka panjang ini bisa menjadi dasar juga gitu. Kalau saya berpikirnya gini, kalau keputusan ini saya ambil sekarang, suatu ketika kalau ada lagi orang akan bercermin kembali, akan bercermin kembali.
dulu pernah ada kasus ini, Diselesaikan. Bu Wafi itu begini memutuskannya, dan otomatis orang akan berefleksi lagi. Nah, sebelum itu menjadi cerminan di masa yang akan datang, saya perlu bercermin dulu di sekarang gitu. Itu sih Pak. Berarti intinya harapan jenengan melibatkan wakaf, intinya kayak gini Bu ya, untuk kedepannya siapa tahu Bu Wafi bukan lagi di institusi ini, jadi dari teman-teman yang pernah mengalami, pernah dilibatkan dalam penyelesaian kasus tersebut, mereka pun juga sudah tahu, sudah tahu, oh harus seperti ini. Kemarin juga sempat kita pembelajaran seperti itu. Oh, tahu. Baik Ibu, tauladan Ibu, berarti seperti itu. Hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Kalau yang paling efektif menurut saya tetap kita perlu kolaborasi, perlu diskusi ya, berkomunikasi itu penting sekali. Jangan sampai kita menyesal gitu ya ketika sudah memutuskan sesuatu ternyata Lupa untuk berkomunikasi, orang yang lupa untuk terlibat kita gali apa yang tidak lebih. dihargai, merasa tidak diajak ngomong, kok saya harus bertanggung jawab gitu. Ini sekolah kita bersama gitu. Ini permasalahan bukan hanya kita yang hidupin, dan harus ada apa ya, hikmah yang bisa kita. Intinya jangan sampai kita cuma melihat dari satu sisi aja atau satu pihak saja, sehingga nanti saat memang istilahnya teman, rekan, istilahnya kalau sudah di-adjustment sama leader pimpinan, jadi akhirnya dia akan ya itu tadi jatuh kayak gitu. Baik Bu, mungkin saya tambah lagi ini Bu ya. Tadi anggapan efektif ya. Sekarang tantangan yang pernah Ibu dapatkan selama kurang lebih 1 tahun ini Bu, selama memimpin di SMP Negeri 2 Kedompleng ini. Iya, tantangannya adalah selalu ada yang tidak setuju dengan keputusan kita. Wajar itu. Wajar. Itu pasti ya. Dan itu tentu tantangan karena belum semua orang bisa legowo. Iya. Ya. Dan untuk menjadi legowo, menjadi ikhlas bisa menerima keputusan, itu tantangan tersendiri. Tapi tetap semangat ya Bu. Oke Bu, ini Bu, mohon maaf, apa memang Bu Wafi itu punya schedule atau punya jadwal rutinitas, apa memang setiap 1 bulan sekali harus mengadakan sebuah koordinasi, atau 1 bulan sekali harus mengadakan sebuah pemanggilan dari rekanan kayak itu, atau menggali fakta atau menggali apa, atau memang istilahnya secara fleksibel saat ada case dengan solution kayak gitu, atau bagaimana? Ya, kalau jadwal koordinasi rutin saya jadwalkan. Jadi ada jam koordinasi itu ada tiap hari Senin. Meskipun hanya setengah jam saja itu cukup efektif. Tapi biasanya kita alokasikannya 40 menit. Dan yang kedua, kalau tentang permasalahan kita tidak menjadwalkan ya, karena menangani kasus itu harus segera. Nggak mungkin kita menjadwalkan menangani kasus ini jadwalnya masih hari Jumat gitu ya. Sudah kadaluarsa gitu ya. Possible ya Bu ya. Ya, jadi tetap fleksibel. Cuma kita tetap ada mekanisme ya, ada semacam SOP bahwa ketika ada permasalahan seperti ini ngomongnya ke siapa, kemudian nanti prosedurnya bagaimana, apakah nanti kemudian langsung diserahkan ke guru BK apakah harus ke kepala sekolah dulu, itu kita sudah ada kesepakatan yang dituangkan dalam SOP. Itu Sekarang ngomongnya bukan peraturan itu, kesepakatan. Takut kalau sudah peraturan ini kadang ke hukum. Iya. Jadi kita kesepakatan, kalau sudah sepakat itu kan mufakatan, pernah kita diskusikan, bukan aturan. Kalau masalah kesepakatan itu setiap orang yang menyepakati juga siap menanggung resiko. Iya, itu namanya sepakat. Tapi kalau peraturan itu belum tentu. Belum tentu Ada yang kita sepakat, kita terpaksa. Apa tuh Bu, dikasih guyonan supaya nggak terlalu ini. Iya. Nah ini Bu, tadi sempat jenengan sudah jawab. Ya, tadi sempat jenengan jawab. Jadi di belakang jenengan itu Bu, ada orang yang support jenengan ya. Tadi kan sudah pernah gitu. Ternyata memang tadi sudah sempat disinggung ya. Ternyata memang di figur jenengan yang tangguh, yang elegan seperti ini, ternyata memang saat jenengan memutuskan sebuah keputusan yang memang riskan, jenengan ternyata apakah memang butuh orang lain atau bukan butuh faktor-faktor yang apa sehingga jenengan bisa kayak itu memutuskan itu, mohon Bu, ini
dikasih bocoran sehingga bisa jadi contoh atau teladan Ya, nantinya. kalau selama ini sih kalau sudah cukup saya berdiskusi dengan Pak Asep, kalau biasanya kan kalau sekolah-sekolah itu yang dijadikan tim itu Pak Asep sama kalau ya Pak SMP. Kalau saya tambah Pak, jadi Pak Asep, kalau kita bendahara sama penjabat itu tim intinya. Jadi itu tidak sama-sama penting. Jadi nggak ada yang salah satu lebih penting daripada yang lain. Semua sama-sama penting. Dan itu kalau yang lain berperan sebagai guru tanpa ini tetap semua penting. Cuma saya ada tim yang terus saya ajak bicara, saya ajak diskusi gitu. Itu terus terang sangat membantu karena saya tidak semua tahu ya. Saya tidak tahu semua. Intinya tidak sempurna. Tidak tahu semua. Justru mereka yang ada di lapangan yang lebih tahu ya, lebih lapangannya detail seperti apa. bagaimana permasalahan yang Itu ada. satu. Kalau ada lagi yang ternyata di tim ini ternyata tidak bisa mengatasi dan hanya terlalu pelik, saya mencari orang yang berpengalaman. Misalnya kakak saya yang sudah berpuluh tahun Atau sudah pemimpin, membangun lembaga pendidikan sendiri, Bu, ya, menangani sendiri. pernah nggak mengalami Iya. gimana waktu itu, jadi inspirasi. Itu sih Pak. Nah, terus itu. Yang terakhir Ibu, hikmah atau apa ya yang bisa dipetik dari semua hal case yang ada jenengan untuk memimpin institusi ini, Bu. Mohon dikasihkan suka dukanya atau hal yang bisa dipetik kayak gitu. Iya, seorang pemimpin itu harus berani menanggung resiko dari sebuah keputusan yang dia ambil. Itu pasti. Jadi mungkin untuk memutuskan itu hal yang mudah, tapi menanggung resiko dari sebuah keputusan itu bukan hal yang kecil. Itu sih. Dan kita ketika sudah menerima tanggung jawab sebagai pemimpin, maka kita harus menjaga itu. Dan satu hal yang menjadi saya bahwa semua orang yang ada di sekitar kita harus benar-benar kita manusiakan, kita hargai, karena pemimpin bukanlah segalanya. Intinya memanusiakan manusia. Iya, memang itu yang memang kadang seorang leader memang kalau sudah punya powerful, tongkat power memang kurang lupa. Iya, lupa dengan memanusiakan itu. Saya kan yang memegang powernya. Alhamdulillah Ibu, matur suwun mapunya ini ganggu jenengan, ternyata banyak sekali ternyata memanusiakan manusia itu yang endingnya yang terpenting juga. Terima kasih Ibu. Baik Sobat CGP ya, dan ini tadi adalah kegiatan wawancara sama Ibu Wafi ya selaku Kepala SMP Negeri 2 Kedompreng. Semoga wawancara ini bermanfaat untuk kita semua dan kita ambil hikmahnya tadi sempat bahwa memang menjadi seorang leader yang perfect itu memang tidak ada. Semuanya juga butuh elemen-elemen lain yang saling mendukung sehingga supaya institusi atau lembaga tersebut memang akan menjadi lembaga yang lebih besar meskipun dengan banyak sekali case yang terjadi sehingga di saat memang kepala sekolah itu sudah melanjutkan untuk ke jenjang lebih tinggi. Jadi teman-teman atau personil yang ada di sekolah, tenaga pendidikan di sekolah itu bisa menangani atau bisa menyelesaikan kasus ini merujuk pada pengalaman yang dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekhilafan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen.